Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa semua? Saya berharap Anda dalam keadaan yang sangat sehat. Anda siap untuk memulai belajar bersama kami. Hari ini hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, di mana hari terakhir dalam satu minggu pembukaan pasar modal. Saya berharap hari ini Anda bisa mendapatkan banyak hal melalui sebuah topik, begini cara untung di saham. Saya akan beberkan khususnya bagi mereka yang suka dengan aliran metodologi HK dan Haki. Ini saat yang tepat bagi Anda untuk belajar. Nah, sebelumnya kami mohon bagi pemirsa untuk mempunyai kontribusi juga dalam bentuk subscribe dan tidak lupa mengisi komentar dan tidak lupa untuk mengaktifkan lonceng dan juga membagikan link YouTube ini ke teman, ke relasi atau siapapun yang mungkin pemirsa pandang itu berguna agar mendapatkan profit cara bersama. Sekali lagi disclaimer on, apa yang kami tampilkan bukan ajakan membeli juga bukan ajakan menjual, namun ajakan kita beredukasi supaya kita bisa bertahan mendapatkan profit di pasar modal ini. Pemirsa, kita tahu bahwa setiap orang punya tanggung jawab dalam hidupnya ya. Mungkin tujuan masuk saham untuk mendapatkan keuntungan, mungkin keuntungan untuk membiayai anak sekolah, atau mungkin keuntungan itu untuk membiayai orang tua yang belum punya penghasilan lagi. Mungkin juga ada tujuan tertentu, ada yang sakit yang sedang Anda sembuhkan. Jadi apapun itu, saya akan membantu Anda supaya Anda bisa mengetahui dengan tepat bagaimana kendaraan pasar modal bisa membuat Anda mencapai apa tujuan Anda di dalam pasar modal ini. Nah, begini cara untung di saham. Pemirsa, seringkali kita menjumpai secara teoritis, kita yakin bahwa saham ini akan profit naik, tapi kenyataannya kenaikannya itu tertunda atau mungkin tidak kenaikan, malah kita terbalik mendapatkan istilahnya itu floating loss. Nah, intinya kita akan membuka sebuah paparan ya. Ciri-ciri saham akumulasi ini kami enter ya. Kami meyakini bahwa kami tidak memungkiri bahwa demand lebih besar daripada offer, harga pasti naik. Kami tidak memungkiri ya, kalau demand lebih kecil dari offer, harga akan turun. Cuma pertanyaan, demand besar seperti apa yang membuat harga naik? Nah, ini paling penting. Atau over besar seperti apa yang membuat harga turun. Jadi sebuah saham naik atau turun itu memiliki mekanisme. Jadi bukan sebuah doa mudah-mudahan naik. Nah, jadi semua ada mekanisme bagaimana bisa turun dan naik. Dan di video-video sebelumnya Anda sudah belajar banyak dan saya rasa Anda mahir sekali untuk mengetahui mekanisme sebuah saham naik. Bukan lagi kita terkunci secara tidak mau tahu demand besar harga naik, over besar harga akan turun. Tetapi Anda sudah mempunyai mekanisme di dalam mindset Anda yang Anda latih sehingga Anda punya insting, intuisi yang tajam di dalam menilai sebuah pergerakan, apakah ini harus masuk, apakah harus take profit, dan lain sebagainya. Nah, jadi ciri-cirinya pertama adalah HK lebih besar daripada HQ. Kita tahu ketika seseorang membeli sebuah dengan uang yang membeli sebuah saham di atas harga pasar, itulah disebut HK. Jadi HK-nya lebih besar daripada HQ. Apakah cukup HK dan HQ? Saya ulangi, apakah cukup HK lebih besar selama 3 hari terakhir sebagai satu tanda akumulasi? Nah, belum. Jadi HK lebih besar daripada HQ itu harus terkonfirmasi melalui poin nomor 2, harga sideways. Jadi tidak turun dan juga tidak naik. Jadi sideways ya. Nah, yang ketiga, terkonfirmasi dalam jangka waktu terus-menerus. Jadi apabila ini terjadi, ya, ini nomor 4 ya, kembali nomor 1, perulang ya, pengulangan ya. 5 sampai persentase kepemilikan.
lot terpenuhi. Nah, 6 ini baru membuat markup atau average up. Yang ketujuh ya, take profit. Nah, sederhananya seperti itu ya. Betul ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita melihat ada lagi ini tambahannya. Terlihat secara jelas bahwa itu adalah masif, sistemik, dan terstruktur. Nah, kita akan masuk ke emiten yang dimaksud ya. Semoga nanti Anda bisa punya gambaran jelas ya tentang bagaimana caranya. Nah, ini kita lihat insider dulu ya. Semoga jelas. Jadi emiten ini ya dikuasai atau insider ya ini Juli 2025 Anda bisa melihat bahwa penutupan Juli di emiten ini harganya berapa. Jadi Anda bisa melihat bahwa sebelumnya nol di satu tanggal mereka membeli 600 juta lot atau 5,14%. Ya, ada satu lagi sistem keterbukaan di Bursa Efek Indonesia ketika seseorang memiliki minimal 5% ya, maka mereka akan istilahnya terekspos. Mereka beli berapa, seharga berapa, berapa persen, dan nama mereka apa. Jadi Anda melihat ini semua 5% semua. Ya, jadi ketika mereka memiliki kepemilikan berapa persen, Anda bisa melihat Pan Pasifik 27%, ya, sebelumnya 31% dia merilis menjadi 27%. Anda bisa melihat ini Capital Life ini adalah asuransi ya. Oke, sudah jelas. Ini yang sekilas saja, hanya mendukung supaya Anda punya gambaran jelas. Ini adalah masif, sistemik, dan terstruktur ya. Nah, ini kita lihat kepemilikannya. Nah, ini kami tutup. Jadi atas dasar menghargai atau menghormati strategi dari bandar, saya tidak menampilkan emiten ini apa, tapi nanti Anda bisa melihat clue dari tampilan grafik HK dan HQ. Anda cari sendiri di last price hari Kamis 12 Desember itu penutupan berapa, nanti Anda akan bisa melihat yang dimaksud itu emiten apa. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Anda melihat bahwa ada kategori lokal dan asing. Ini kita pakai ini ya, pointer ya. Nah, oke. Anda melihat bahwa ini lokal ya, ada pemilikan korporat itu 75% atau setara dengan 8, miliar ya. Ini cukup ya banyak ya, bukan cukup banyak korporat. Anda melihat korelasinya tadi dengan di sini ya. Nah, jadi cukup besar ya. Bukan cukup besar, namun besar. Nah, selanjutnya ini adalah insurance ya 712 juta atau 6%. Ada lagi mutual fund dan sebagainya. Jadi kategori-kategori inilah yang menarik perhatian bagi kita bahwa semuanya digerakkan dengan sebuah agenda terstruktur. Nah, pertanyaannya, apakah masing-masing kategori ini saling bertolak belakang? Saya bisa katakan bahwa mereka sebetulnya tidak saling bertolak belakang. Mereka sebetulnya punya agreement ya, punya istilahnya itu konsolidasi ataupun komunikasi bagaimana mereka bersama bisa mendapatkan keuntungan. Nah, yang harus menjadi perhatian adalah kita sebagai individu. Individu inilah yang sebetulnya ya rawan untuk mengalami kekalahan ketika tidak mengetahui strategi daripada big money. Ya, kita lanjut kalau untuk asing ini tidak terlalu signifikan, dia hanya 7,73% total. Jadi free float share emiten ini adalah 11,77 miliar. Nah, ada gambaran jelas ya bahwa di kolom 29 November kepemilikan ya seperti yang Anda lihat ini yang dirilis oleh KC, Custodian Sentra Efek Indonesia. Ya, ada gambaran jelas. Oke. Sekarang kita bahas secara ini, secara Excel supaya Anda punya gambaran jelas. Nah, pemirsa, Bapak dan Ibu, kita mengetahui stem row pakai ini. Gini. Nah, jadi kita ini berharap bahwa harga saham ini membesar di antrian over ketika kita mau take profit. Betul ya? Dan kita berharap harga itu turun ketika kita akumulasi. Ya, jadi semakin besar, ini saya kasih tanda panah, antrian over di sini, maka akan semakin kemungkinan harganya turun. Sebaliknya, semakin besar antrian bid di sini, maka harga itu pasti akan naik.
Cuma yang jadi persoalan, saya ganti warna ya. Yang jadi persoalan ketika bitnya besar, ya, lalu overnya dibuat besar. Nah inilah terjadi sebuah sideways. Ya, kita langsung masuk ke inti persoalannya supaya Anda bisa jelas dan saya berharap Anda mengulang-ulang dan sebagainya supaya Anda punya kemampuan yang bagus di dalam pasar modal ya. Nah, kita kembali ke ini. Kita kembali ke sini ya. Nah, pada intinya mereka mengakumulasi sebuah titik yaitu 100. Ini kami harus hapus dulu. Bisa bersabar ya semua pemirsa ya. Nah, mereka tuh melakukan akumulasi jelas mulai dari 20 lot, 30 lot, 20 lot dan sebagainya. Kalau Anda melihat di sini ini nggak tanggung-tanggung bahwa dalam satu hari yang sama mereka beli langsung ratusan juta lot 25 Juli ya. Oke, Anda lihat ya saat ini dan sebagainya, ini warna hijau nih ya, oke. Nah, jadi mereka membeli satu lot, dua lot, empat lot, 50, 100, 200 lot, 5 lot dan sebagainya. Mereka mengakumulasi. Contohnya ini 1%, 2%, 3%. Dia hari demi hari, waktu demi waktu, sampai bulan demi bulan, 3 bulan. Nah, ketika dia mengumpulkan sebuah ini sudah 80%, artinya apa? Kepemilikan lembar saham yang ada di pasaran itu sudah menipis. Nah, satu hal yang Anda harus perhatikan ya, bahwa konsep daripada seorang kaya, bagaimana mereka membuat uang bekerja keras untuk mereka, keras untuk mereka. Jadi uang tidak akan dibiarkan di dompet, tapi mereka membuat uang itu bekerja keras karena definisi membangun aset ada, biarkan uang bekerja keras, bukan fisik kita. Nah, pada intinya setelah mereka mendapatkan lot demi lot, kita melihat di sini ya, pada saatnya, pada dasarnya ketika mereka mendapatkan lot demi lot, ya mereka tidak membuat lotnya itu terparkir di rumah lah. Ini analogi yang jelas bahwa di rumah itu berarti tidak digunakan apa-apa. Tetapi mereka membuat lotnya bekerja keras juga, keras. Dengan memasang di antrian jual. Ya, tentunya bukan papan pertama, bukan. Tetapi antrian jual di papan ke ketiga, empat, lima, dan seterusnya. Kenapa dia pasang antrian jual di papan tersebut? Iya, karena tadi kita sepakat, ketika lapisan over itu dihabisi, dikurangi sedikit demi sedikit, yang terjadi apa? Papan over akan berkurang demi kurang dan harga akan naik. Nah, konsep dia tidak membuat uang lotnya itu terparkir di rumah, tetapi dibuat untuk bekerja keras dengan pasang antrian di sini. Kita tuliskan ya. Tujuannya apa? Supaya harganya tidak bergerak naik. Jadi tujuan mereka, lotnya bekerja keras agar harganya tetap di angka 100 rupiah ya. Karena dia adalah angka akumulasi. Jadi Anda punya gambaran jelas di sini ya. Ini tentu kami isi ya. Ini asumsi saja. Saya rasa Anda semakin jelas kok ya. Nah, jadi tujuan mereka adalah membuat sebuah saham itu adalah sideways. Jadi terpenuhi nomor ini, Anda melihat sideways tidak turun kemana-mana, mereka membuat lot itu bekerja keras dengan antrian fake palsu ya. Oke, ada gambaran. Nah, lalu terkonfirmasi dalam jangka waktu terus-menerus. Nah, ini kita masuk dalam program supaya lebih jelas. Nah, sekedar clue untuk menghargai dan menghormati strategi daripada bandar, emiten sengaja kami sembunyikan ya. Tapi Anda bisa melihat di awalan A dan di akhiri C, ya. Kita buka di sini, dan harga penutupan di 12 Desember atau hari Kamis itu Rp1.090. Anda cari, Anda pasti ketemu. Ya, jadi kita melihat bahwa ini terkonfirmasi ini sideways ya. Ini dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ya. Jadi 1050 sampai 1090 ya, naik sedikit-sedikit lah. Tapi emiten ini terdeteksi bagi saya 30.09 mereka sudah mulai melakukan akumulasi. Kita melihat
Di grafik nomor 3 ya, nomor 2 yang dimaksud. Nah, Anda melihat terjadi pembelian lot secara besar-besaran di atas harga pasar yang kami sebut metodologi HK. Nah, selama kurun waktu awal Oktober, ini tanggalnya ya, sampai per hari kemarin Kamis, itu sudah terakumulasi 700 miliar atau 7 juta lot. Ini bukan uang yang kecil ya, jadi uang yang besar. Jadi kita sudah sepakat bandar ketika membeli dia harus untung tidak merugi. Kenapa? Alasannya satu, dua, tiga, empat. Di video sebelumnya Anda harus reverse ya. Itu disebutkan banyak alasan mengapa bandar harus untung dan tidak boleh rugi. Anda bisa melihat dengan jelas ya bahwa angka-angka ini cukup besar ya. Kalau kami risk, nah ini ada lagi grafik nomor 3. Yang kotak ini, batang ini adalah volume. Volume adalah total transaksi beli dan transaksi jual itu di total ya. Kalau yang merah ini adalah frekuensi. Frekuensi artinya ketika Anda beli 100 lot dipecah menjadi 7 nota atau 7 order, berarti ada 7 frekuensi. Nah, kembali kita riset karena terlalu penuh datanya. Kalau kita riset nanti akan terlihat dengan jelas bagaimana date by date terjadinya sebuah HK. Nah, Anda melihat ya. Nah, ini ada tanggal 4 Desember. Anda bisa melihat ya 91 ribu lot. Wah, ini kalau dikalikan besar sekali. Terjadi sebuah ini frekuensi sebanyak 1416. Kita melihat harganya di 4 Desember ya ada pelonjakan sedikit lah dari 1030 naik ke 1070. Namun masih dalam batas sideways ya. Nah, kita kembali lagi ke hal yang penting di Excel di sini ya. Sebetulnya ada satu pernyataan dibeli kok malah turun. Sebetulnya Anda tidak perlu khawatir tentang dibeli kok malah turun. Yang perlu Anda khawatirkan dibeli kok malah turun dan Anda tidak mendapatkan support data bahwa si emiten, si big money itu melakukan akumulasi sebesar apa. Ketika Anda tidak tidak punya gambaran itu, jelas ini menakutkan dan sekali-kali mereka melakukan cut loss karena takut turun sekali. Nah, kita lihat seandainya seketika Anda sudah beli, ternyata terjadi penurunan harga dan Anda sudah di backup bahwa big money sudah memegang 80% sebagai contoh ya. Ya, ini kita sebagai contoh. Mereka melakukan satu penurunan ya di angka inilah sebesar 1% saja. Ini sebagai contoh saja. Anda nggak perlu khawatir. Sebelum kami tekan satu di harga 80, sebetulnya harga rata-rata big money adalah 100. Dengan perbedaan 10 rupiah, 20 rupiah di sini sebesar 1% lot, itu ternyata tidak membuat harga bandar itu dari 100 rupiah itu turun jadi 80, bahkan 85. Tidak. Ini hanya berkurang 99,75 atau 0,25 poin. Bagaimana mungkin ketika pemirsa masuk di harga 100, dibeli kok malah turun? Anda punya kekhawatiran mendalam dan Anda cut loss. Inilah yang tidak boleh Anda lakukan. Jadi selama Anda menyaksikan video ini, Anda akan tersupport dengan baik. Anda melihat di sini angka 100 adalah angka average, di mana 80% dikuasai oleh big money. Kalau dibuat turun sampai 80 pun, ini asumsi ya, ini hanya analogi, hanya sampel ya. 80, Anda langsung cut loss, jangan. Anda beda hanya 0,25. Kalau bandar average-nya 9975, Anda cuma beda 0,25. Apa yang membuat Anda khawatir? Anda pegang dulu, Anda tetap harus punya kesabaran yang lebih tinggi. Tetapi di balik itu semua ketika saya bertanya, ketika harganya dibuat 80, ini masalah besar. Besarnya apa? Anda perhatikan. Ketika Big Money menurunkan 80 dan ini tidak mungkin diturunkan 80. Ketika mereka turunkan 80, apa yang terjadi? Retail akan masuk kembali di angka 80. Jadi ini ada satu kalimat ini ya, yang harus Anda cermati. Dibeli malah turun. Sebetulnya tidak perlu khawatir ya, selama Anda tahu akumulasi bandar berapa, terus berapa lot yang sudah diakumulasi oleh bandar. Oke, Anda asal tahu ini. Betul. Kalau Anda sudah tahu ini, walaupun dari 100 mau dibawa ke 80, Anda nggak perlu khawatir. Tapi persoalannya ketika ini benar-benar terjadi, maka retail akan masuk. Masuk loh, masuk lagi.
Jadi ada ini diusir bandar. Sebetulnya saya nggak terlalu setuju dengan kata diusir bandar ya. Sebetulnya ketika bandar merasa akumulasinya belum cukup, maka harga akan sideways ya. Ketika dia akumulasi atau bahkan itu diturunkan. Karena apa? Retail itu mengeksekusi cut loss emitennya. Jadi Anda sudah dapat edukasi, Anda nggak perlu khawatir. Setuju? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Dijual kok malah, istilahnya itu, kok malah naik ya? Dijual malah naik. Nah, kalimatnya lucu. Ya, ini kita asumsikan ketika mereka bandar melakukan markup ketika 80% sudah terpenuhi. Angka 80 adalah angka asumsi ya, angka contoh. Kenyataannya ya berbeda, tidak seperti yang saya jelaskan. Nah, ketika mereka melakukan sebuah markup, katakan ini 101, 102, 103. Hanya kita lompati 105 agar agar apa? Penjelasannya bisa terdukung ya. Misalkan 110, Anda menjual di angka di sini. Padahal eh, Big Money itu melakukan average up sampai di sini ya. Anda cukup bersyukur dengan angka 110 di sini. Jadi ketika Anda sudah take profit, sudah ada 900 emiten yang nanti secara pelan tapi pasti di video ini akan ditemukan satu emiten. Ya Anda sudah nggak perlu lagi mengejar profit yang istilahnya bertingkat ini. Anda cukup puas dengan 110. Kecuali ketika Anda jual tidak dalam keadaan apa ini take profit, tapi Anda jual dalam kondisi cut loss. Nah, itu jangan. Jangan pernah Anda menjual dalam kondisi cut loss. Rugi sekali ya. Nah, ketika average up dilakukan oleh seorang big money, 1% aja, Anda bisa melihat ya, bahwa ada peningkatan 25% dari Rp100 naik 25 poin. Kita bisa melihat di sini. Ya, last price-nya adalah 125. Anda bisa melihat 125. Oh, di sini. Saya ulangi. Last price-nya ada 125 di sini ya. Nah, average up mereka 106. Berarti big money itu ada profit and loss floating ya. Itu adalah 24,94. Ketika dikalikan dengan 820 lembar, juta lembar, maka Anda bisa melihat potensi profit yang nanti akan digram oleh big money sekitar 20 miliar. Cuma pertanyaannya, itu kalau kondisi jumlah lembarnya dijual keseluruhan sebanyak 820 juta. Nah, ada kesulitan sendiri bagi big money untuk take profit sebanyak 820 juta lembar. Itu sebabnya ada permainan di mana harganya bolak-balik naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sebetulnya itu adalah pola daripada big money untuk mendapatkan keuntungan bagian demi bagian. Ya, jadi di atas kertas ini memang hitungan. Ketika dijual semua, keuntungannya 20 miliar. Tapi pada kenyataannya punya problematika sendiri bagi big money untuk menjual saham secara keseluruhan. Itu sebabnya Anda bisa melihat di beberapa grafik sebuah emiten itu harganya naik, lalu take profit, ada distribusi kecil, lalu di bawah akan dipungut ulang. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengapa seorang big money atau sekelompok itu tidak melakukan distribusi all semuanya. Kita bahas singkat supaya Anda punya gambaran jelas. Jadi gini, kita pakai sheet baru ya. Jadi pemirsa, Anda melihat di sini, ini adalah sebuah tower. Di mana ini adalah 100% ya, semoga paham ya. 100% ini 0% ya. Nah, kita minta bantuan pointer di sini. Nah, seorang seorang bandar, dia melakukan pembelian di sini. Satu lot, dua lot, 4 lot, 5 lot. Ini butuh waktu hari demi hari, jam demi jam. Ini butuh waktu ya. Katakan sampai di sini 80 lah. Kita kembali ke 80 ya. Ini 80% lah ya. Ini diperlukan waktu, saya besarkan ya. 80% dibutuhkan waktu 6 bulan. Nah, lalu Big Money ini melakukan satu average up untuk mendapatkan take profit atau untuk mengambil keuntungan. Ya, dia melakukan average up yang nggak sampai 100% lah ya. Harga dinaikkan lah istilahnya ya. Nah, ketika mereka sudah untung, maka terjadi distribusi. Kadang terjadi penurunan. Ini saya kasih warna merah ya. Penurunan itu hanya sampai di sini.
Katakan penurun sahamnya hanya 60% yang dia miliki. Pertanyaannya, kenapa dia tidak membuat itu supaya habis? Itu pertanyaan yang harus Anda pahami dan Anda mengerti. Mengapa dia nggak membuat harga sahamnya mendekati nol dalam hal ini? Karena ketika terjadi mendekati nol, maka fase akumulasi yang harus dilakukan seorang big money, ya, itu mulai lagi selama 6 bulan ini. Anda bisa punya gambarannya. Jadi ketika diturunkan sampai betul-betul 0%, maka perlu 6 bulan lagi. Anda bisa melihat ketika kepemilikan bandar 0% hanya karena dia rakus take profit, yang terjadi apa? Banyak big money lagi yang lainnya itu entry. Ulangi, ini penting. Big money lainnya dia entry atau masuk ke emiten tersebut. Wah, kalau masuk pertikaiannya lebih keras, lebih besar ya. Jadi Anda punya gambaran ya. Jadi semoga Anda punya yang jelas, Anda bisa merubah yang dulunya tidak profit menjadi profit dengan analogi penjelasan yang saya jelaskan. Pada intinya, emiten ini terdeteksi dan terkonfirmasi itu melakukan akumulasi. Anda bisa mengambil sebuah pilihan entry atau hanya menganalisa, sekali lagi disclaimer on. Saya berharap bahwa topik hari ini bisa membuat Anda punya gambaran jelas bagaimana strategi daripada big money ketika mengakumulasi ya. Ya, di berikutnya kita akan bahas yang lebih seru. Saya berharap ini, mohon maaf ketika ada kekurangan dalam penjelasan atau mungkin pembicaraan yang tidak tersistematis, tapi kami memberikan semuanya tulus kepada pemirsa supaya pemirsa punya gambaran jelas bagaimana mendapatkan suatu keuntungan potensi di saham. Sekali lagi, perannya untuk melakukan satu subscribe, isi komentar, broadcast. Semoga semua cuan dalam kondisi sangat sehat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari channel Saham Profitku.